Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di Mahkamah Aquaculture Podcast, tempat ikan-ikan mencari keadilan. Saya mau memperkenalkan narasumber kita pada kali ini ya. Kesempatan kita bertemu dengan Bang Irwan. Selamat siang Bang Irwan. Selamat siang Om Firman. Iya, kalau di viewer nggak tahu nih mau siang apa malam nontonnya nggak tahu. Iya. Tapi karena kita siang tadi saya ucapkan selamat siang. Nah, saya perkenalkan diri dulu Bang Irwan ya. Bang Irwan ini adalah salah satu perekayasa ya. Perekayasa nanti beliau lah menjelaskan sendiri apa yang dimaksud perekayasa. Perekayasa di balai kita tercinta, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar ini yang telah memegang komoditas patin itu dari apa Bang? Pembenihan ya? Ya, dari tahun 2004. 2014. 2004 ya. 2004 tuh udah legend banget tuh 2004 itu. 2004 sampai sekarang ya. Itu pembenihan saja atau semuanya tuh? Ya, pembenihan juga melakukan pemulihan juga. Ya. Berarti dari kecil sampai kemudian nanti udah jadi induk juga ya? Ya, seperti itu lagi. Iya ya, mulai dari tahun 2004 sampai sekarang ngurusin patin terus ya, beliau Bang Irwan. Nanti kita akan ngobrol banyak. Jadi tema kita pada saat ini adalah ikan patin atau pemuliaannya Bang ya, lebih spesifik lagi. Karena begini Bang, kenapa tema ini diangkat? Kemarin kita nih sama Pak Sueb, saya Bang Sueb, kita jalan-jalan. Bukan jalan-jalan sih, emang tugas negara juga. Nah, kita pergi ke Sungai Batanghari. Ya, tempat desanya tuh Aro namanya, Desa Aro. Mungkin Bang Irwan jajahannya juga ke situ lah. Ya, karena itu salah satu kawasan budidaya patin di sungai gitu ya. Iya, betul. Dan di situ ada salah satu customer kita yang kemudian menceritakan bahwa tetap setia ngambil ikan patin dari PPAT Jambi karena diakui bahwa secara pertumbuhan lebih bagus. Ketahanan terhadap penyakit juga lebih bagus. Tentunya ini kan terkait dengan pemuliaan gitu kan. Nah, oleh karena itu kami menghadirkan Bang Irwan di sini nih. Sekalian mau diinterogasi nih. Ya, silakan. Pemuliaan itu apa tuh tadi tuh? Secara sederhana ya, pemulihan itu adalah upaya untuk meningkatkan atau mengarahkan suatu karakter tertentu dari ikan atau dari komoditas yang kita muliakan ke arah yang kita inginkan gitu ya. Oh, maksudnya dengan pendekatan genetik ya. Jadi misalnya kita ingin pasar atau ingin apa gitu ya, ingin tumbuh cepat, umumnya kan begitu, ingin tahan penyakit dan sebagainya. Nah, itu bisa ditingkatkan dengan suatu cara namanya pemuliaan gitu ya. Nah, itu pendekatannya genetik karena meningkatkan pertumbuhan. Kemudian daya tahan itu kan banyak pendekatan, bisa pendekatan dengan obat-obatan, teknik budidaya. Nah, ini kalau yang pemulihan ini pendekatannya secara genetik ya. Jadi yang kita otak-atik itu genetiknya gitu, sehingga terjadi peningkatan dari karakter yang kita inginkan gitu. Karakter kita inginkan ya seperti pertumbuhan, daya tahan dan sebagainya gitu. Jadi kira-kira itu. Kira-kira secara simpelnya. Secara simpel gitu ya. Yang mulia ikan patin gitu namanya jadi ya. Karena dimuliakan gitu kan. Tapi ini masalahnya gini Bang, kan banyak ikan tuh kan, ikan kan bukan cuma patin kan, ada ikan nila, ikan lele dan selawat dan lain sebagainya gitu. Kenapa Bang Irwan nih khususon ini kan, kemudian lebih ke ikan patin, memilih satu aja komoditas? Ya, ini sebetulnya sih bukan pilihan ya, karena kita ditugaskan ya dari dari pusat ya bahwa masing-masing komoditas itu dimuliakan. Nah, kebetulan BBAT Jambi ditugasi oleh pusat untuk memuliakan ikan patin siam gitu ya. Nah, jadi ikan patin siam ini kan salah satu komoditas ikan air tawar 4 besar ya. 4 besar ya, dalam 4 besar ya. Di mana tuh, di Indonesia? Di Indonesia, khususnya di Indonesia ya. Jadi masuk dalam komoditas 4 besar ya. Artinya apa? Jadi bahwa patin siam itu pangsa pasarnya itu sudah besar gitu ya. Sudah besar, konsumennya sudah banyak dan sebagainya. Jadi otomatis industrinya kan sudah besar gitu. Dan dengan begitu
jika kita melakukan pemulihan tentu lebih tepat gitu karena ini komunitas sudah ini sangat bermanfaat lah ya bagi masyarakat ya. Tapi kalau komunitasnya masih kecil gitu kan pasarnya artinya kan masih kecil gitu kan. Jadi masih butuh banyak pendekatan. Sementara di Patin masuk dalam 5 besar ya. Jadi masuk komunitas penting itu air tawar gitu ya. Jadi selain itu banyak juga keunggulan-keunggulan yang Patin yang lain sehingga pemilihan komoditas Patin untuk dimuliakan saya kira tepat ya. Tepat ya, itu ya. Mungkin karena di Indonesia khususnya Sumatera juga ikan patin ini kan familiar gitu ya. Ya betul. Jadi salah satu sentra terbesar di Indonesia itu malah di Sumatera ya, Palembang ya, Sumatera Selatan ya. Iya. Jadi malah 3 besar provinsi di Indonesia itu ya di Sumatera gitu ya, kayak Riau, Jambi, Palembang, Sumatera Selatan gitu ya, itu 3 provinsi yang cukup besar gitu ya. Bahkan Sumatera Selatan itu yang terbesar di Indonesia produksi untuk patin siam. Jadi pemilihan lokasi di Sumatera untuk pemulihan juga saya kira juga sangat tepat gitu ya. Sangat tepat gitu ya. Karena memang ya konsumennya di sini gitu ya. Kalau gini Bang, kita tapi ngopi dulu lah, nih ada kopi nih luar biasa nih. Kalau mereknya nggak usah disebut lah ya. Ini gambarnya gelasnya walaupun kayak gelas apa ini es doker tapi rupanya isinya kopi nih. Karena memang kalau orang lagi ngopi nih misalnya nggak ketiduran Bang. Saya belum pernah lihat orang lagi ngopi nih ketiduran soalnya. Caranya nih Bang, pemulihan ini gimana? Secara sederhana aja lah, metodenya gimana gitu kan? Ya, jadi pemulihan ini banyak cara ya. Cara ada yang saya ketahui ada 3 atau 4 cara. Ada transgenik gitu ya. Ada poliploidisasi gitu ya. Waduh, itu ya. Dan yang paling konvensional adalah seleksi. Program seleksi. Nah, kalau yang dilakukan Abang nih yang mana nih? Yang di Jambi ini yang kita lakukan di BBAT adalah program seleksi ya. Ini yang paling konvensional gitu ya. Kenapa memilih itu nih Bang? Yang pertama juga ini sederhana. Kelebihannya itu sederhana. Kemudian tidak merubah produknya bukan GMO gitu ya. Oh iya, GMO kan bukan. Dipermasalahkan Sederhana, GMO. Dan program seleksi ini atau seleksi secara konvensional ini itu masih dilakukan juga di Eropa gitu ya. Di Eropa negara yang maju itu 80% budidayanya itu berasal dari program seleksi gitu ya. Seleksi yang metode konvensional ini ya. Jadi negara yang masih maju, yang ada negara-negara maju, metode yang ini juga masih efektif digunakan gitu ya. Jadi apalagi kita gitu. Jadi memang ada sisi kelemahannya gitu. Kelemahannya butuh waktu yang lama gitu. Itu dari tahun berapa tadi? Relatif lama ya. Kalau program seleksi ini kita mulai dari tahun 2009 ya. 2009, lama itu. 2009 itu kita baru koleksi materi genetiknya gitu, dari berbagai daerah ya di Indonesia. Ada 7 daerah di Indonesia, dari mulai Riau, Jambi, Lampung, Bogor, Bekasi, Subang, Mandi Angin ya. Berarti diambil dari ini ya? Ya, dari berbagai daerah. Bahkan ada yang dari luar negeri, dari Kamboja dan Vietnam gitu ya. Tapi sampai sini nggak minder gitu ya mereka dari luar negeri itu ya? Bisa bergaul dengan ikan kita gitu ya? Jadi kita kumpulkan itulah sebagai kita gabung jadi satu, itu jadi populasi dasar, itulah gudang genetik kita yang akan kita gunakan dalam kegiatan program seleksi kita. Ini butuh napas panjang kalau kayak gini Bang. Kalau saya ini petani nyoba sendiri kayak gini kan buang waktu juga buang tenaga ya. Untung ada instansi yang melakukan itu gitu kan. Ya, memang program seleksi ini ya cukup mahal ya. Cukup mahal dalam artian ya butuh tempat, butuh waktu gitu ya. Jadi kalau dilakukan oleh pembudidaya yang kecil gitu kan, UPR yang kecil memang ya cukup berat gitu ya. Makanya peran-peran seperti ini ya diambil oleh pemerintah gitu ya. Terus kan gini Bang ya, kalau dengan pengorbanan yang begitu banyak gitu kan ya,
dari tahun berapa 2009 sampai sekarang itu kan ya nggak pendek itu kan waktu yang panjang. Biayanya juga pasti banyak. Nah, harapannya apa sih, keunggulan apa yang pengen dihasilkan dari produk pemuliaan ini itu? Ya. Jadi yang kita hasilkan di Jambi dalam program seleksi kita targetnya ada 2. Yang pertama itu ikan patinsiam galur pertumbuhan namanya. Jadi dari galur ini kita harapkan patinsiam yang cepat tumbuh gitu ya. Jadi kan ini umumnya yang karakter yang paling banyak dimuliakan atau yang dipilih dalam program seleksi gitu. Terus yang kedua kita melakukan galur atau pembentukan galur daya tahan gitu ya. Jadi harapan kita ya tumbuh cepat, tapi juga punya daya tahan yang kuat. Jadi kita punya harapan kita punya 2 galur ke depan. Ya kalau cuma tumbuh cepat aja tapi matian juga kurang juga ya, kurang diminati masyarakat juga gitu kan. Ya orang semuanya pengennya kan yang seperti itu ya, pengen intinya 2 cepat tapi juga punya tahan kuat gitu ya. Saya kira ya seperti itu harapannya gitu. Tapi memang sulit diwujudkan dalam 1 galur ya. Makanya kita kembangkan 2 galur. Jadi dalam desain pemulihan yang kita lakukan itu 2 galur gitu. Galur pertumbuhan dan galur daya tahan. Nanti untuk menghasilkan pertumbuhan cepat dan daya tahannya bagus itu dengan hibridisasi 2 galur ini. Jadi benih sebarnya itu adalah hibrid atau silangan dari 2 galur ini. Itu kira-kira konsep dari desain pemulihan yang kita lakukan. Kedepannya seperti itu kedepannya. Rencananya ya. Ini kayak acara bedah fitur otomotif atau apa gitu kan. Kita breakdown eksterior dan interiornya. Tapi kalau ikan kan nggak ada eksteriornya gitu kan. Nah, itu tadi keunggulan ya, adalah ngopi lagi lah biar tambah melek lagi. Ini ngopi terus ya. Mantap kopinya nih. Kalau kopi bikin sendiri mantap memang. Nah, kalau sejauh ini ya dengan pemuliaan yang sudah dilakukan tuh kan, itu hasil-hasil yang sudah kelihatan, yang sudah nampak itu apa saja itu dari hasil pemulihan tersebut? Ya, jadi untuk yang galur yang pertama itu galur pertumbuhan itu kita sampai 2020 ini kita sudah sampai generasi yang keempat ya. Generasi keempat ya. Oh, dari 2009 ke 2020 berapa tahun ya? 10 tahun lebih ya, udah 4 generasi. Ya, jadi gini ya. Jadi kita 2009 itu mengkoleksi saja. Koleksi, kemudian benih dibesarkan, jadi induk, kemudian kita kawinkan, baru kita membentuk populasi dasar. Jadi praktis kita mulai melakukan program seleksi itu adalah 2013 ya. Jadi 2009 sampai 2013 itu pembentukan populasi dasar sebetulnya. Jadi memang butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi kita sudah generasi yang keempat, tapi yang sudah kita uji mutu benihnya itu salah satu kriteria dalam seleksi ya. Kita udah ketahui respon seleksi ya. Respon seleksi itu baru generasi yang ketiga ya. Sedangkan generasi yang keempat itu baru dewasa di tahun 2020 kemarin. Sekarang dalam proses uji mutu benihnya. Nanti insya Allah di pertengahan tahun ini atau di akhir kita sudah dapat respon seleksinya berapa persen meningkatnya gitu Mas. Jadi dalam seleksi itu ada istilah ya namanya respon seleksi. Ini parameter utama dalam program seleksi. Sudah terjadi peningkatan berapa persen dari populasi dasar ke generasi pertama, kedua, ketiga sampai keempat gitu. Nah, jadi yang sudah kita ketahui ini baru sampai generasi yang ketiga. Ini dewasa di 2018. Nah, itu sudah terjadi peningkatan sebesar 42, sekian ya persennya. Apanya itu, Bang? Respon seleksinya. Jadi terjadi peningkatan tolong disederhanakan dulu. Ya, ini memang agak ini ya rumit ini apanya. Bahasanya masih asing gitu ya didengar oleh pembudidaya.
Jadi namanya istilah responsifasi terjadinya peningkatan bobot tubuh ya gitu. Misalnya kalau populasi dasarnya 6 bulan misalnya baru 500 gram, nah ini terjadi peningkatan 6 bulan sudah 700 gram. Oh, ya. dalam Jadi, umur yang sama-sama dalam 6 bulan sama, tadi ya, terjadi lebih cepat ya, pertumbuhan. lebih cepat ya. Jadi terjadi peningkatan sebesar 42% gitu kira-kira sampai generasi yang ketiga gitu ya. Berarti ada kemungkinan generasi berikutnya bisa lebih lagi kali ya. Berdasarkan di pengalaman di ikan-ikan yang lain itu per generasi, dan kita juga sudah ngalamin 3 generasi, itu rata-rata per generasinya 14% deh untuk yang ikan kita. Jadi kita bisa naik per generasi ya 10 sampai 14% aja tuh sudah bagus, Pak. Jadi generasi keempat bisa naik 50% terus ya, harapan kita sampai beberapa generasi. Jadi nanti merah ikan patin itu kalau sekarang gitu, merah ikan patin Siam itu 6 bulan itu 5-6 bulan itu kira-kira setengah kilo ya, sampai 600 gram. Nanti kalau sudah beberapa generasi bisa 6 bulan itu kira-kira 1 kilo. Oh, berarti bisa memperpendek waktu itu ya. Ya, jadi target pilet itu kan kira-kira 1 kilo gitu kan. Jadi kalau 1 kilo itu mungkin ya 6 bulan saja sudah bisa. Sudah bisa ya. Ya. Itu artinya pakan juga bisa lebih ngirit kali ya. Ya kalau pakan relatif ya. Relatif ya. Hampir sama dia. Tapi kecepatan tumbuhnya dia lebih ini. Oh, cuman di masalah waktu lebih ini ya, lebih pendek ya. Dan itu kan sangat menguntungkan kan. Resiko terkena penyakitnya juga agak berkurang kan. Patung-patung ngopi lagi nggak apa-apa. Ngopi lu. Ini kalau ada komplain ngopi terus juga biar nggak ketiduran pas podcast kan. Jadi ya itu Pak, jadi waktunya bisa lebih singkat, artinya produktivitas dari kolam kita juga lebih singkat gitu. Misalnya kalau dulu untuk sampai ukuran pilet 1 kilo itu kira-kira 10 bulan sampai 1 tahun ya gitu kan, otomatis ya 1 tahun 1 kali gitu ya. Nah kalau misalnya dengan dia bisa sampai 6 bulan gitu, berarti kan 1 bulan bisa 2 kali. Jadi produktivitas dari wadah kita tentu kan lebih jauh lebih tinggi gitu. Kira-kira gitu. Oke. Ini panggilnya Mas Firman apa Om Firman ini? Saya kadang terserah sih yang mau manggil siapa tuh. Kalau yang manggil adik-adik ya kakak aja. Oh gitu. Kayak kakak pembina pramuka saya panggil kakak. Jadi gini ya. Kalau ini kan dari 2009 nyampe sekarang itu kapan berakhirnya ini, panjang banget ini. Kira-kira nyampe kapan? Ya ini program seleksi ini sebetulnya ya panjang waktunya gitu ya. Jadi kita lihat di ikan nila itu program seleksinya dimulai dari di Filipina dulu ya. Nah itu yang kita kenal dulu GIF ya. Kalau teman-teman misalnya sudah pernah dengar nila GIF ya. Saya pernah dengar tadi. Itu kan sudah sangat terkenal GIF itu kan. Nah itu kan program seleksi juga di Filipina. Itu dari Filipina ya. Nah itu masih terus berlanjut gitu. Bahkan ikan-ikan ini diambil jadi sumber genetik di Cina, dan Cina juga berlanjut gitu ya. Di komoditas yang lain juga begitu Pak. Jadi patin sekarang ini baru 4 generasi sekarang ya. Ya mungkin kalau kita lihat dari komoditas lain bisa sampai puluhan generasi Pak. Jadi sampai respon seleksinya itu udah makin melambat gitu ya. Nah itu baru dilakukan pemulihan lagi. Berhenti Pak. Nah jadi terbentuk galur gitu ya. Jadi bukan 1-2 generasi kita langsung berhenti pindah komoditas lain Pak gitu. Jadi bisa sekarang baru 4 generasi, jadi masih panjang ceritanya nih Pak. Mungkin bisa 20 generasi gitu baru ininya. Berarti rencananya mau diwariskan juga nanti ya pekerjaannya gitu. Ya tentu harapan kita memang ya ke program seleksi ini itu nggak berhenti Pak. Begitu berhenti ini mulainya akan lebih sulit karena butuh waktu panjang gitu. Bayangkan tadi 2019 gitu nanti kalau di tengah jalan berhenti, nanti materi genetiknya tuh nggak tertata lagi, ini mungkin mulai dari nol lagi, habis waktu kita Pak. Nah jadi ini harus berlanjut terus harapan kita gitu. Jadi jangan 1-2 generasi sudah ada respon seleksi 30%, rilis udah berhenti gitu, pindah komoditas lagi gitu. Pindah ke yang lain lagi, enggak gitu ya. Kalau di luar atau di industri itu ya sampai udang gitu yang saya tahu itu
sekarang udah belasan generasi, Pak. Ini ada bayangan kan sampai kapan nih berhentinya nih, atau mau dilanjutkan sampai berapa tahun lagi nih, atau apa tahun ini kayaknya udah selesai ya? Itu gimana tuh? Ya, jadi produk dari pemulihan ini ya tidak sambil berjalannya waktu gitu ya, produknya juga tetap dirilis gitu ya. Misalnya sekarang generasi ketiga ya, yaitu sebagai induk dia sudah udah digunakan untuk masyarakat gitu. Tapi program seleksinya terus berlanjut gitu. Ya seperti Nah, jadi seperti mobil sekarang gitu kan. Udah ada generasi misalnya Ribbon itu kan nggak berhenti prosesnya gitu ya. Patin Ribbon, nanti ada patin yang ada wifi-nya. Jadi program seleksi itu memang butuh waktu yang panjang, Mas. Dan itu nggak boleh berhenti gitu ya. Jadi bisa belasan generasi, bahkan sampai 20 generasi. Kalau dilihat di Udang saja itu 20 generasi, belasan generasi itu belum berhenti, masih berlanjut gitu. Di Nila juga dari zaman kapan gitu kan, di Filipina Nila GIF itu sampai sekarang juga masih program seleksinya di China. Awalnya di Filipina tuh ya. Pertama Filipina GIF itu, kemudian ini jadi sumber genetiknya, materi genetiknya dilanjutkan di Cina juga dengan materi ini. Terus sekarang masih berlanjut gitu. Jadi jadi program seleksi ini boleh dikata ya berapa generasi nanti, belasan generasi baru berhenti gitu. Jadi sampai kira-kira respons seleksinya mulai melambat gitu. Jadi kalau sudah mulai melambat, terbentuklah galur. Nah itulah yang disebut dengan galur. Nah itu yang itu harus dijaga gitu. Nah itulah tapi itu panjang sekali. Patin baru generasi keempat sekarang. Jadi mungkin sampai saya pensiun juga belum selesai gitu. Kira-kira sampai Bang Irwan sudah nggak ada lagi itu dikenang jasanya nanti. Ya, tapi ini nggak boleh berhenti, Mas Irman, karena tadi untuk membentuknya itu kan butuh waktu yang lama. Tapi kalau sudah di tengah jalan berhenti gitu kan, ulang lagi berarti dari awalnya. Nah itu nanti kita bisa ulang lagi, butuh waktu gitu. Waktu kita butuhkan. Sementara negara lain misalnya Vietnam yang melakukan program seleksi yang sama juga sekarang sudah generasi yang ke-6 gitu. Berarti mereka duluan ya berarti ya. Vietnam itu mulai program seleksinya 2001. Kita baru 2009 dari ketinggalan ya. Nah, tapi kita masih tetap bisa melakukan seleksi ya, masih bisa. Nah kalau kita nanti stop gitu, sementara di sana masih berlanjut gitu, satu saat nanti kita impor patin dari sana gitu. Jadi kita nggak karena ini materi genetik ini nggak bisa dibeli gitu kan, kan nggak mungkin bisa dibeli sama ini kan. Jadi otomatis ya kasusnya nanti akan kita terus melakukan impor gitu kan. Kalau nggak impor kualitas kita juga jangan kayak komoditas yang lain ya. Jadi nggak boleh berhenti. Ini mungkin belasan sampai 20 generasi baru gitu. Jadi ini masih baru awal. Baru 4 generasi, ya masih puluhan generasi belasan generasi lagi gitu ya. Nah, kita nggak tahu sampai kapan. Kalau lihat dari beberapa jenis ikan gitu, ya lama sampai banyak generasi. Jadi kalau ikan patin Siam itu satu generasi kira-kira 2 tahun ya. Kita bayangkan kalau kira-kira 10 generasi lagi 20 tahun ya. Jadi saya udah lewat ini pensiun. Tapi harapan saya ya ini diwariskan ya tetap dilanjutkan karena punya dampak besar bagi pembudidaya gitu ya. Jadi kita memiliki ikan yang unggul gitu. Jangan hanya kita impor dari luar gitu. Jangan sampai. Sebetulnya cara-caranya semua sama, cuman butuh konsistensi aja. Jangan sampai 1-2 generasi respons seleksinya sudah di atas 30%, rilis udah berhenti gitu. Ganti komoditas lagi gitu kan. Nah, ya kita akan tertinggal gitu. Jangan sampai anak cucu kita makan berasnya dari impor gitu kan. Terus makan ikan patinnya juga impor pula kan, lucu kan. Keren juga tapi impor gitu. Makan impor. Ya, sebetulnya bisa kita lakukan. Metodenya sederhana, cuman tadi tantangannya adalah waktu. Jadi disinilah tantangan dari itu. Ya, harus kita ini. Iya. Dan kalau ikan-ikan yang lain tuh apa tuh yang kira-kira sudah performanya udah mulai menurun gitu?
Tapi itu nanti aja nggak apa-apa lah. Kita coba biar jadi konten. Oh gitu. Boleh. Ya, jadi konten berikutnya. Oke. Siap. Terus ini kan udah tantangan tadi kan sedikit disebutkan ya. Ini kan masalah waktu ya. Endurance ya, masalah daya tahan gitu kan. Masalah waktu. Terus kalau kendalanya gimana? Tantangan dan kendala ya lebih dijabarkan lagi dah. Ya betul. Tadi sudah sedikit saya singgung bahwa butuh waktu yang lama. Jadi tantangan terbesarnya di sini adalah siklus 5 tahunan. Siklus 5 tahunan. Siklus 5 tahun atau mungkin enggak siklus pergantian kepemimpinan organisasi ya. Ada pengaruhnya ya. Iya. Jadi keberlanjutan itu juga kadang-kadang berpengaruh di situ. Keberlanjutan itu karena mungkin pimpinan baru, kebijakannya mungkin baru, punya orientasi yang baru gitu. Nah, ini juga mengancam dalam tanda petik gitu ya, keberlanjutan dari program seleksi ini gitu. Kalau ada kalau misalnya concernnya itu tidak di situ gitu ya. Jadi tantangan terbesar itu. Yang kedua memang ya tadi SDM juga, fasilitas dan orang yang melakukan itu gitu ya. Begitu orangnya dipindah, ganti orang baru, nah itu juga itu padahal di sini terus nih. Kecuali dapat kader itu. Ya, jadi ya kita harapan kita juga ini terus berlanjut gitu ya. Walaupun terjadi pergantian kepemimpinan di sini, tapi ini karena memang ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat gitu, benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Karena kita kemana-mana gitu kan ke UPR, yang ditanya UPR adalah Pak ada induk unggul nggak gitu. Dan ini juga jadi catatan Mas Firman bahwa induk unggul itu salah satu IKU dari balai UPT seperti kita ini gitu. Jadi IKU kita itu adalah induk unggul gitu. Jadi otomatis kalau IKU kita induk unggul ada tahap proses untuk menghasilkan induk unggul gitu. Jangan sampai kita IKU kita induk unggul tapi aktivitas sehari-hari kita bukan tidak berkaitan dengan podcastan gitu. Tidak ada kaitannya untuk menghasilkan induk unggul. Ini ada kaitannya nih kalau podcast gitu, ini. ya. Jadi kita punya IKU induk unggul tapi kita nggak punya aktivitas produksi induk unggul gitu. Gitu. Iya berarti ini ya. Saya kira nih kalau sudah pemulihan udah sekian tahun berhenti ya, ini induknya, ini benihnya kayak gini sudah berhenti. Rupanya proses panjang itu ya. Proses panjang berseri malah. Dan yang kemarin dipakai di yang saya cerita tadi di awal tuh di Aro itu termasuk bagian dari ini juga ya. Iya. Jadi kita terus generasi ketiga kita rilis kebar ke masyarakat generasi itu, tapi nanti terus naik generasinya ya sesuai mengikuti itu gitu. Bukan punya 7 generasi baru kita lepas induknya gitu. Iya, saya kira tadi bayangannya gitu. Ternyata tetap dikeluarin ya dalam prosesnya gitu ya. Tapi nanti setiap generasi akan naik dia gitu kan. Dan trennya itu naik tuh ya. Jadi yang kita distribusikan misalnya tahun 2020 ini generasi ke-3. Nanti 2022 kita generasi ke-4 kita distribusikan induknya gitu. Terus setiap 2 tahun kita induk baru, generasi baru gitu. Nanti 2024 generasi ke-6 gitu. Gitu. Jadi ya terjadi peningkatan. Lihat statistiknya semakin tahun akan semakin lebih pendek. Nah, mudah-mudahan bisa 2 bulan. 2 bulan ukuran setengah kilo mudah-mudahan. Ya mungkin nggak sampai segitu. Itu terlalu berlebihan tuh lebay. Iya. Kira 2 bulan udah langsung panen gitu kan. Nah ini kalau masalah keluar produk baru patin atau ikan-ikan itu kan sebenarnya kan bukan cuman kita ya, maksudnya kan sekarang kan banyak juga tuh nih namanya nih patin ini itu kan patin apalah halilintar atau patin apa atas nama banyaknya produk-produk yang seperti itulah mengatasnamakan produk-produk baru gitu. Nah itu bagaimana kira-kira terkait dengan banyaknya produk seperti itu tuh dengan patin yang akan ini belum dirilis ya Pak ya? Iya, rencananya rilis tahun ini ya. Iya, rencana ya. Padahal kan benar kan yang akan dirilis gitu kan. Kira-kira apa tuh akan mewarnai atau akan sama saja dengan yang produk-produk yang sudah keluar itu kan, yang sudah banyak.
Ya, beredar. memang produk sudah dirilis itu sudah banyak, terutama di ikan nila, Mas ya. Nah, untuk ikan patin baru satu yang sudah rilis, itu galur pertumbuhan. Ya. Nah, jadi sebetulnya banyaknya rilis itu sebetulnya tidak masalah gitu. Mas. Nah, jadi kita punya beberapa galur, jadi kalau untuk menghasilkan benih sebar kita tinggal menyilangkan beberapa galur. Tapi dengan catatan tentu dengan respons seleksi yang sama gitu ya. Atau generasi yang sama gitu. Jadi sebetulnya tidak masalah. Atau misalnya perlu koordinasi gitu antar lembaga misalnya yang melakukan program seleksi gitu. Misalnya lembaga A atau UPTA sudah melakukan ikan patin untuk galur yang A gitu. Jadi yang lain jangan gitu. Tinggal itu akan mubazir gitu kan. Nah, baik galur B gitu. Jadi ada 2 galur A dan B. Nanti kalau misalnya tinggal tukar materi genetik, nah itu bisa dihibrid menghasilkan benih sebar gitu. Nah, itu bisa lebih efisien gitu. Jadi sebetulnya juga banyak galur bisa kombinasi, tapi kalau terlalu banyak juga sebetulnya mubazir gitu. Jadi 1-2 galur, misal 2 galur pertumbuhan juga nggak masalah. Jadi sebetulnya antar lembaga itu bukan kompetitor sebetulnya, tapi sinergi. Saling melengkapi juga ya. Ya misalnya Sukamandi yang melakukan pemulihan patin dengan kita gitu kan, 2 galur ada. Jadi dengan melakukan silang dari 2 galur ini tentu ada efek namanya efek heterosis. Jadi ada terjadi peningkatan performa gitu. Kalau kita menyilangkan 2 galur walaupun sama-sama galur pertumbuhan gitu. Jadi antar lembaga pemerintah gitu kan dengan galur yang sama itu bisa tukaran materi genetik gitu ya. Nah, jadi itu bisa untuk menghasilkan benih sebar gitu, menghibrid atau menyilangkan 2 galur. Kalau anaknya tuh bisa benih sebarnya itu bisa dikawinkan lagi? Oh tidak, Mas. Itu kalau udah jadi statusnya benih sebar itu nggak bisa jadikan induk lagi karena itu performanya akan berbeda. Ini menarik nih Bang. Ya. Di industri juga begitu Mas Firman polanya bahwa dia mengembangkan beberapa galur gitu, nggak 1 galur, bisa 3-4 galur dengan karakter yang sesuai. Mungkin galur pertumbuhan ada beberapa, daya tahan dan sebagainya gitu. Nanti begitu dijual ke masyarakat dia tuh silangan gitu Mas. Induk ataupun benih sebarnya itu silangan dari 2 galur gitu. Nah, itu salah satu strategi sebetulnya bahwa nanti yang dijual keluar itu adalah hibridnya gitu. Dan kalau udah hibrid itu nggak bisa diperbanyak lagi. Kalau diperbanyak itu nggak persis sama seperti induknya gitu. Jadi di industri itu strategi. Nah, jadi dia mengembangkan beberapa galur, nanti antar galur itulah misalnya A dan B gitu ya. 2 galur gitu kan, nanti jantannya dari A, betinanya dari B kalau kita mau jual gitu keluar. Nah, itu jadi benihnya benih hibrid. Nah, itu punya efek heterosis namanya, itu punya performa yang lebih baik daripada tetuanya gitu. Jadi pertama memanfaatkan efek heterosis, yang kedua tadi mengamankan produknya dalam tanda petik nggak bisa digandakan oleh orang lain karena ada benihnya benih hibrida. Itu strategi gitu. Itu satu strategi juga ya. Itu desain ya. Jadi kalau antar lembaga misalnya ya kita misalnya antara lembaga pemerintah ya itu bisa sharing materi genetik, itu nggak masalah gitu kan. Jadi seperti itu kan. Jadi kalau saya ini iseng nih kan, saya punya induk di rumah, beli ikan patin satu dari A, satu dari B, udah gede nih, tak pijain sendiri itu kan, disilang gitu, justru nggak bagus malah ya karena itu benih sebar gitu ya. Iya, kalau benihnya benih hibrida ya tentu dia performanya nggak akan sama, bukan nggak bagus, nggak akan sama. Jadi bisa lebih rendah dari performa dari yang galur murninya gitu. Jadi kalau saya petani mau mijain sendiri ya beli induk aja gitu ya, bukan gedein yang benih itu digedein jadi induk enggak ya, tapi lebih baik beli induk yang sudah jadi gitu ya. Ya, sebaiknya seperti itu. Seperti itu. Nah, ini mungkin menutup nih Bang, terakhir nih Bang. Ya bahasa kerennya itu pembingkaian lah, closing statement dari obrolan kita yang sudah cukup mungkin setengah jam lebih lah ya kan. Itu kira-kira apa yang mau disampaikan ini Bang ke teman-teman semua nih? Ya sampai sekarang ini metode konvensional ini, program seleksi ini masih relevan ya saya kira, bahkan di Eropa juga masih menggunakan metode yang sama, bahkan 80%
dari budidaya mereka berasal dari ini. Jadi saya kira ini masih relevan terus dilanjutkan. Dan harapan saya juga bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut karena butuh waktu gitu ya. Begitu berhenti mau mulai lagi akan butuh waktu yang lama lagi gitu. Jadi terus yang kedua memang hasilnya juga sudah kelihatan dari sekarang gitu. Udah generasi yang ketiga itu udah meningkat 40% gitu. Harapan kita terus berlanjut. Jadi harapan kita program seleksi ini terus berlanjut sampai generasi selanjutnya gitu. Sehingga dampaknya nanti terhadap masyarakat benar-benar dirasakan gitu. Terjadi peningkatan produktivitas dan sebagainya. Terus satu lagi yang untuk galur daya tahan ini masih dalam on progress ya, jadi masih dalam ini, jadi kita belum launching, belum umumkan kira-kira performanya. Harapan kita nanti ke depan kita akan sampaikan juga kira-kira perbaikan-perbaikan yang didapatkan dari jalur daya tahan. Daya tahan ini berarti galur pertumbuhan dulu ya, yang sudah launching ini. Harapan kita untuk yang akan kita di launching ini untuk galur pertumbuhan dulu. Kira-kira itu. Iya, di tahun ini ya. Iya, harapannya di tahun ini. Iya, dengan fitur-fitur terbaru lah ya. Terima kasih Bang Irwan, obrolan kita ya lumayan lah, cukup mengingatkan saya kembali pelajaran rekayasa genetik. Zaman dulu lupa juga udah. Ya rupanya karena masyarakat banyak yang bertanya juga kan paten yang digunakan tuh paten apa itu kan, terus yang nanya, ada yang nitip pertanyaan juga kalau yang itu tadi kan, yang kalau gedein induk benih sendiri itu kan dipilih yang paling bagus dari populasi A sampai populasi B, hasilnya seperti apa, rupanya itu tidak dianjurkan gitu ya, seperti itu ya. Ya terima kasih Bang Irwan. Sobat budidaya, nanti kita akan ketemu lagi, ngobrol lagi dengan narasumber-narasumber yang lain ya masih ngobrolin perkara aquaculture. Dan sebelum ditutup kita akan biasa yel-yel dulu. Yel-yelnya KKP hebat, Dirjen BP mantap, Sungai Gelam luar biasa. KKP hebat, Dirjen BP mantap, Sungai Gelam luar biasa. Makasih Bang Irwan. Petinju kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.